Hai Sobat Hakom, kali ini kita kedatangan sama Oppo Reno 15 series. Seri terbaru dari Reno 15 ini bisa dibilang seri Reno yang beneran naik kelas gitu dibanding sama dua seri Reno sebelumnya. Kalau di seri Reno sebelumnya, Reno 13 ke Reno 14, ya kan, menurut Infom itu kayak gak ada upgrade yang terlalu berarti. Ya gak sih, kalian ngerasain juga gak? Tapi tenang aja, di Reno 15 kali ini beda. Karena kalian akan menemukan beberapa upgrade yang bisa dibilang lumayan wow. Mulai dari chipset yang pastinya lebih kenceng, kamera dan sensor yang pasti juga lebih canggih, sampai dengan OS dan juga UI yang terasa lebih mateng di seri 15 kali ini. Untuk box atau packaging dari Oppo Reno 15 series ini sebenarnya nggak jauh beda nggak sih dari seri-seri Reno sebelumnya. Dia tetap pakai box dengan warna silver metallic, khas Reno banget nggak sih ini? Dengan tulisan angka 15 segede gaban ini, ditambah dengan pattern atau siluet dengan tema yang sesuai sama produknya, yaitu Aurora Vitality. Keren banget loh ini sekarang, Aurora Vitality. Dan di paket pembelian Reno 15 ini, kalau kita buka, kalian bakal dapetin yang pasti satu unit Oppo Reno 15 5G tentu saja. Cantik sekali. Kalau di dalamnya tetap ya, Oppo setia banget ngasih charging adaptor, dan ini 80 watt SuperVOOC. Lalu ada kabel USB-nya juga, ini USB-C. Lalu yang pasti ada SIM ejectornya. Dan kita dapetin hard case bening ya. Jadi ini hard case guys, bukan soft case. Nah, kalau misalkan kita lihat tuh, kalian bisa lihat sendiri nggak sih kalau ini tuh kelihatan berasa lebih premium ketimbang dari versi sebelumnya. Setuju nggak? Untuk looks close up dari Oppo Reno 15 5G ini, seperti yang aku udah bilang di awal tadi, kalau Oppo Reno 15 itu punya tema ala-ala Aurora Kutub Utara yang dinamain Dancing Aurora Design. Nah, kenapa dinamain demikian? Karena kalau misalkan bagian desain belakangnya ini, kalau misalkan kena cahaya atau kena sinar matahari, dia akan memantulkan refleksi cahaya, atau pokoknya akan gerak-gerak, ada lala metalik warnanya gitu. Pokoknya cantik banget deh. Kalian harus lihat secara langsung ya. Untuk varian warnanya sendiri, yang aku pegang ini, aku punya di warna Aurora White. Tapi tenang aja, masih ada dua varian warna lainnya, yaitu Aurora Blue dan juga Twilight Blue di seri Reno 15 yang 5G ini. Oppo Reno 15 5G ini punya dimensi kurang lebih di 158 x 75 mm dengan ketebalan 7,7 sampai 7,8 mm dan punya beratnya kurang lebih di 197 gram. Waktu Reno 15 ini tak pegang gini guys, dia tuh kerasa compact dan nyaman banget buat digenggam. Terutama dia punya desain yang melengkung ya, atau curve gini. Aku suka banget sih, karena kalau misalkan untuk beraktivitas di luar rumah, di luar kantor, itu tuh kayak lebih nyaman aja. Atau misalnya aku pernah tahu banyak banget teman-teman yang suka gaming, itu biasanya dia juga suka sama layar-layar yang kayak gini karena lebih nyaman buat gaming, ya nggak sih? Untuk build quality-nya, kayaknya nggak perlu dipertanyakan lagi nggak sih? Karena Oppo Reno 15 5G ini punya frame berbahan aluminium dan bagian belakangnya juga berbahan dasar polikarbonat yang kerasa cukup solid.
kan? Jadi feels dari handphone ini berasa lebih premium dari seri-seri sebelumnya. Dan pastinya Oppo Reno 15 series ini udah dibekali dengan sertifikasi IP69. Jadi pastinya udah nggak ada lagi tuh yang namanya alergi sama debu dan juga air. Cocok banget nih buat kalian yang sukanya traveling ya, atau banyak banget kegiatannya di luar rumah, extrovert, suka dibawa berenang sama keluarga gitu kan, mengabadikan foto momen dibawa muncak ke gunung. Bisa banget tuh pakai ini. Layarnya sendiri udah pakai AMOLED display dengan ukuran 6,69 inch ditambah dengan ukuran bezelnya ini loh yang super tipis. Jadi ini bikin lega banget dilihat di mata guys. Dengan resolusi FHD+ dan color gamut 100% DCI P3 ini udah oke banget sih buat temen-temen untuk streaming Netflix ya kan. Yang suka nonton drakor maraton merapat nih. Refresh rate-nya ada sampai dengan 120 Hz ya. Jadi udah pasti makin gampang, nyaman banget buat gaming ataupun scrolling. Jadi nggak ada lagi yang namanya scrolling patah-patah gitu ya. Dikira goyang apa ya. Buat kecerahan layar standar di 1200 nits, ini udah cukup banget lah ya kalau misalkan dipakai di ruangan yang sifatnya semi outdoor yang nggak terpapar langsung sama cahaya matahari. Sebenarnya tetap bisa sih dipakai di ruangan yang terbuka langsung gitu ya, tapi feels-nya agak sedikit kurang nyaman aja sih di mata, tapi masih oke lah. Nah, walaupun Oppo Reno 15 ini bukan handphone spesialis gaming, tapi Reno 15 5G ini sudah dibekali dengan chipset Snapdragon 7 Gen 4 yang tentunya masih baru banget dan siap untuk dipakai sama temen-temen atau sobat Dahkom yang suka gaming kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, ataupun Genshin Impact. Jadi buat kalian yang cari handphone yang punya kamera bagus dan juga tetap masih oke untuk dipakai gaming, Reno 15 5G ini mungkin bisa jadi opsi yang good enough nih. Kalau ngomongin game, pasti nggak bakal lepas sama yang namanya RAM dan juga storage, ya kan? Tapi tenang aja guys, Oppo Reno 15 5G ini sudah dibekali dengan 3 varian RAM dan juga storage. Ada di 8256 GB, 12 256 GB, dan yang terakhir ada 12 512 GB. Tapi kalau kalian tipikal orang yang butuh banget storage yang super gede untuk simpen momen, yaitu foto, video, ataupun misal game, kalian nih bisa ambil yang storage-nya di 512 GB. Karena Oppo Reno 15 5G ini belum support memori eksternalnya. Untuk keperluan gaming dan juga kegiatan sehari-hari di lapangan, gak afdol gak sih kalau nggak ada support kapasitas baterai yang gede? Nah, tapi Oppo Reno 15 5G ini sudah dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 6500 mAh. Ya, naik 500 angka ya dari seri yang sebelumnya, yaitu Reno 14 5G. Mau dipakai seharian full dari pagi sampai malam pun pastinya aman banget. Dan buat ngecas, dia ada support di 80 watt super VOOC yang bikin isi daya dari kosong ke penuh nggak perlu membutuhkan waktu yang lama-lama. Untuk konektivitasnya, Oppo Reno 15 5G ini sudah support yang pasti. Yang pertama 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, dan yang paling gong, nah itu dia. Dia punya infrared blaster yang jarang banget ya ada di handphone Oppo. Jadi makin kerasa lengkap kan buat kebutuhan sehari-hari kalian. Terus guys, kalau misalkan kalian tipikal orang yang punya 2 handphone, misal nih, satu iPhone untuk foto-foto atau ngonten, dan satu lagi Android untuk kerja ataupun ngedit, tenang aja, nggak perlu khawatir karena Oppo Reno 15 5G sekarang sudah dibekali dengan ColorOS 16 yang sudah disupport sama O+ Connect yang bisa mempermudah akses antar OS. Jadi kalau misalkan kalian transfer dari Android ke iPhone atau iPhone ke Android, rasanya bener-bener feels like airdrop ke sesama iPhone. Ditambah dengan update terbaru dari O+ Connect, kalian makin bisa perluas lagi tuh workflow kalian lewat Mac. Jadi kontrol ataupun mirroring dari Oppo ke Mac sekarang bukan jadi sesuatu yang mustahil lagi. Masalah keamanan nggak usah khawatir karena Oppo Reno 15 5G ini sudah disupport dengan fingerprint dan juga face unlock yang sudah cukup responsif. Ditambah dengan adanya fitur
Oppo Lock dan juga Private Computing Cloud. Kalau misalnya amit-amitnya nih handphone kalian hilang, privacy dan data-data yang ada di handphone kalian nih, Oppo Reno 15 ini udah dijamin aman, terjaga. Dan kalian juga bisa akses lokasi loh dari handphone ini. Nggak banget gak sih rasanya kalau kita ngomongin Reno, tapi kita nggak bahas nih soal kameranya. Nah, untuk di Reno 15 5G ini, dia sudah dibekali dengan kamera yang sudah di-upgrade nih dari seri-seri yang sebelumnya. Untuk kamera belakang dari Reno 15 5G ini, sudah dibekali dengan ultra wide angle 8 megapiksel plus autofocus. Wide angle-nya ada di 50 megapiksel plus OIS plus autofocus. Dan dia juga punya telefoto kamera sebesar 50 megapiksel plus OIS dan plus autofocus juga. Keren ya? Dilengkapi dengan beberapa mode kamera, yaitu ada portrait, night camera ya, ada pro, panorama, ada slow mo, dual view video, cocok nih buat yang nonton konser nih. Ada time lapse, stiker, high resolution, Google Lens, dan yang pasti ada underwater juga, text scanner, dock scanner, wow! Movie, ini udah lengkap banget loh. Sedangkan di kamera depannya dia dilengkapi dengan resolusi kamera sebesar 50 megapiksel plus autofocus. Dengan beberapa mode yaitu foto, video, portrait, night camera, panorama, dual view video, time lapse, stiker, retouch, screen fill light, dan juga high resolution. Tuh, kalian bisa lihat sendiri kan, ini bisa banget kalau misalkan dipakai untuk video-video estetik gitu, karena awannya kelihatan banget jelas. Nah, kalau yang ini kita pakai di resolusi di 1080 dan 60 fps. Kerasa banget pergerakannya, dia lebih smooth ya daripada yang tadi. Gimana guys? Ini cantik banget sih. Dan surprisingly Oppo Reno 15 5G ini sudah bisa di resolusi 4K dengan 60 fps guys. Kalian bisa lihat sendiri ketajaman warna. Kalian bisa kalian bisa lihat imperfection dari wajah aku. Terus kita buat lari-lari nih. Ini udah literally lari-lari nih. Oke guys, kita berpindah ke kamera belakang dari Oppo Reno 15 5G ini dengan resolusi 1080 30 fps. Gimana menurut kalian? Aku sih belum nonton ya ini hasilnya. ColorOS 16 by Oppo ini jadi MVP di seri Reno kali ini versinya Mincom guys. Kenapa gitu guys? Karena dengan adanya update di ColorOS 16 ini bisa bikin performa Reno 15 ini makin gacor. Terutama di bagian kamera dan juga tampilannya. Mulai dari tampilan UI-nya yang lebih matang dan juga fleksibel, ditambah dengan adanya fitur Ink Change Animation yang bikin buka tutup aplikasi makin smooth dan multi-tab-nya jadi kerasa lebih ringan. Setting dan layouting aplikasi maupun widget jadi kerasa makin asik guys. Nah, ada juga nih Flux Theme dari Oppo yang bisa kasih kamu banyak banget opsi pilihan wallpaper yang keren dan lucu-lucu. Atau kalau kamu tipikal orang yang suka explore atau custom wallpaper kamu sendiri, kamu bisa pasang atau kamu bisa pakai foto atau video kamu, bisa kamu gunakan sebagai wallpaper kamu sendiri. Nah, dengan adanya fitur depth di Oppo ini, kamu bisa jadiin lock screen kamu bisa makin estetik dan naik kelas pastinya. Dan tenang aja, banyak banget AI bawaan yang bisa boost up performa dari fitur-fitur bawaan Oppo Reno 15 ini. Jadi menurut Mincom sih handphone yang bagus itu adalah handphone yang bisa nyaman buat kita pakai sehari-hari. Entah itu cuma sekedar scrolling,
kerja ataupun multitasking, intinya semua itu harus serba nyaman dan efisien. Ya nggak sih? Kalau sebelumnya kita udah bahas soal UI-nya, sekarang kita coba bakal bedah lagi lebih dalam soal fitur-fitur atau AI yang dimiliki sama Oppo Reno 15 ini apa aja sih? Yang pertama, di AI Productivity atau yang bisa menunjang pekerjaan kamu, ada AI Mindspace nih. Ya, jadi ini adalah fitur AI yang bisa bantu kamu yang super sibuk atau suka multitasking gitu ya. Karena cukup dengan 3 jari aja di swipe ke atas gini, AI ini bakal bisa simpen dan juga analisis apa yang lagi kamu buka. Jadi kalau misalkan kamu hobinya scrolling atau pas lagi scroll terus kamu nemu ide atau inspirasi, kalian tinggal swipe aja dan AI ini bakal bantu simpen buat kamu. Dan enaknya ide yang kamu kumpulin atau yang kamu simpen tadi bakal kesortir otomatis sesuai dengan kategorinya, dan ini pun bisa kamu custom lagi loh guys. Jadi kalaupun misal nanti butuh atau sewaktu-waktu butuh, kamu nggak kesusahan lagi untuk nyari ide-ide kamu tadi. Ditambah lagi ada AI recording yang bisa ubah rekaman suara kamu jadi transkrip teks. Cuaca hari ini tuh kira-kira hujan apa cerah ya? Lalu ada AI writer yang bisa bikin mind map dari tulisan yang kamu bikin nih. Yang selanjutnya kita bahas lah ini AI yang ada di bagian kameranya. Karena pasti ini yang ditunggu-tunggu ya kan? Karena udah banyak banget yang spill pakai AI dari Reno 15 ini. Ada fitur AI Portrait Glow nih. Sesuai namanya, AI ini itu bisa ngebantu untuk nge-boost up foto kamu yang tadinya gelap atau dalam keadaan low light. Jadi di sini kamu bisa lihat bedanya. Yang tadinya fotonya gelap bisa jadi terang atau glowing kayak gini. Hasilnya kayak ada fill up dari flash eksternal, padahal enggak. Dan ini bisa kamu atur-atur sesuai keinginan kamu. Yang selanjutnya ada juga AI Pop Out. Ini dia AI andalan dari teman-teman atau sobat-sobat Hakom yang Gen Z atau yang anaknya tuh estetik abis gitu ya. Karena kalau kalian sering banget lihat di sosmed, ada yang post foto dua bersambung kayak seakan-akan keluar dari frame gitu ya. Bisa dari atas ke bawah kayak gitu-gitu. Sekarang kalian bisa gampang banget bikin pakai AI bawaan dari Reno 15 ini, yaitu AI Pop Out. Jadi udah nggak perlu repot-repot install atau pakai aplikasi editing tambahan, dan postingan atau konten story kalian otomatis jadi lebih estetik. Dan yang selanjutnya ada juga AI Motion Photo Slow-mo. AI ini bisa bikin hasil live foto kamu jadi makin dramatis dan sinematik. Yang dimana bisa bikin atau nge-add efek slow-mo ke hasil live foto kamu jadi ciamik banget. Nah, gimana guys? Jadi tadi setelah dibahas dan dibedah sebegitunya ya kan, bisa dibilang Oppo Reno 15 series ini memang beneran naik kelas. Mulai dari desain Aurora Vitality yang kelihatan beda dan pastinya premium, layar AMOLED 120 Hz yang nyaman banget di mata, performa chipset yang udah cukup kenceng banget nih buat kerja, gaming, ataupun multitasking. Sampai dengan kapasitas baterainya yang bikin pemakaian jadi tenang sehari-hari. Di sektor kameranya, Oppo Reno 15 5G ini jelas masih memegang identitasnya sebagai kamera phone. Tapi nggak tahu kenapa di seri yang Reno 15 ini emang beneran kerasa lebih mateng guys. Karena sensor yang lebih canggih, OIS di kamera utama dan telefoto, dan juga sederetan fitur AI yang banyak banget tadi, bisa bikin kerjaan atau momen kamu bisa lebih perfect dan praktis karena tanpa ribet ngedit. Nah, lagi-lagi yang bikin Oppo Reno 15 5G ini makin relevan dipakai sehari-hari itu karena ColorOS 16 dan juga AI produktivitasnya. Dari AI Mindspace buat nyimpen ide,
AI recording, AI writer, sampai dengan AI call translator, semuanya ngebantu workflow jadi lebih rapi, cepat, dan efisien pastinya. Terutama nih buat kalian yang sukanya multitasking atau punya dua device sekaligus. Kesimpulannya, Oppo Reno 15 5G ini udah pasti cocok banget buat kalian yang pengen punya handphone stylish, kamera ciamik, performa aman, dan fitur-fitur AI yang beneran kepake untuk daily use. Bukan cuma gimmick, tapi handphone ini tipikal handphone yang bisa banget dipakai dalam jangka panjang. Karena selain nyaman buat kerja, ngonten, sampai hiburan, disikat semuanya sama Oppo Reno 15 5G. Oke, itu dia guys. Gimana menurut kalian Oppo Reno 15 5G ini? Kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe channel ini biar kalian tahu semuanya tentang handphone terbaru, sepeda listrik, dan juga info terbaru di Hakom. Dan jangan lupa di follow juga di sosial media kita di @hakomgroupofficial. Dan jangan lupa komen di bawah kalian pengen Mincom habis ini nge-review handphone atau sepeda listrik apa lagi. Dan sampai jumpa lagi di review bareng Mincom selanjutnya.